Oke, yang pertama warnanya udah ini ya, lepas. Di sini kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke friend, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, hari ini saya mau sharing sedikit tentang sistem pendinginan ya, terutama di mobil Hyundai Trajet. Kayak mungkin friend-friend udah pernah nonton video saya tentang cara apa sih yang di Jimny itu, cara agar mobil tidak cepat demam ya, tidak cepat panas. Nah, seperti itu. Dan di situ juga udah dijelaskan cara kerja dari termostat ya kan. Jadi saya ulangi sedikit. Jadi termostat ini mengatur suhu atau temperatur air di dalam sirkulasi pendinginan mesin agar mesin itu suhunya optimal ya. Kalau di mobil itu sekitar 80 derajatan ya, 80 sampai 90 derajat seperti itu friend. Ya, mungkin ada juga yang di 70-an ya, mobil-mobil yang kecil-kecil ya. Cuma kalau mobil Trajet ini 80 sekian ya, 82 kalau nggak salah. Nah, jadi saat pendinginan atau air di dalam mesin itu belum mencapai 80 derajat ya, termostat itu akan menutup. Nah, saat suhunya itu mencapai 80 sekian, nah termostat itu akan membuka, air yang dari mesin itu mengalir ke radiator. Nah, di radiator itu didinginkan dengan kipas. Nah, setelah dingin ya, nah, suhunya itu turun, termostat akan menutup. Begitu juga kipas akan berhenti kalau suhunya sudah mencapai suhu minimal. Seperti itu friend. Nah, pemakaian termostat ini juga berpengaruh ke efisiensi bahan bakar. Kenapa seperti itu? Karena dengan suhu yang optimal ya, otomatis clearance atau diameter celah antara ring piston dengan silinder pistonnya itu pemuaiannya optimal ya, tidak terlalu gede, tidak terlalu kecil. Nah, kalau mesinnya dingin terus ya, otomatis ring piston akan mengkeret. Nah, seperti itu. Jadi pemuaiannya kurang sehingga terjadi ya mungkin dinding silinder lebih gampang kekikis, kompresinya juga lebih banyak yang lolos dari ring piston ya, seperti itu. Itu secara logika seperti itu friend. Nah, di Hyundai Trajet ini termostat ada atau tidak itu kadang-kadang membingungkan ya. Seperti contoh di mobil saya ini ya, awalnya normal ya, begitu di start mesin temperatur naik sampai setengah, buat ngebut kek, buat macet kek, buat apa kek, tetap di setengah ya. Bahkan pernah waktu itu jalan ke arah mana, Tasik ya, itu kondisi malam, itu temperatur hanya turun sedikit ya, temperatur hanya turun sedikit, jadi ibaratnya masih main di setengah. Nah, seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu saya anggap ada termostat ya, karena di mobil saya sebelumnya di odong-odong ya, di Jimny merah, itu kalau tanpa termostat temperatur itu selalu di bawah, tiduran di bawah ya. Apalagi kalau jalan ngebut ya, wah itu di bawah terus. Nah, seperti itu friend. Mungkin karena beda sistem penggerak kipasnya ya. Kalau Jimny kan langsung muter, ngikutin putaran mesin, makanya dia selalu dingin. Nah, begitu habis ngebut, berhenti macet-cet, itu temperaturnya langsung naik. Nah, kalau di Trajet enggak.
Ya, mungkin karena sistem kipasnya itu muter setelah suhu tertentu. Suhu berapa kemarin ya, sekitar 85 dia baru muter ya. Mungkin masih bisa terjaga seperti itu ya. Cuman kalau misalnya seperti itu terus, ya kita nggak tahu kan ada termostat atau tidak, kecuali kalau sudah ada masalah di radiator mampet gitu kan, baru ketahuan gitu kan. Nah, itu. Oke, ya sekarang kita pengen ngecek ada termostat atau enggak. Jadi karena kalau ngelihat jarum temperatur itu sama aja ya, sama maksudnya pakai termostat apa enggak itu sama aja. Nah, sekarang kita mau ngecek gimana caranya ngecek itu ada termostat apa enggak tanpa harus dibongkar semua ya, tanpa harus oh iya ada termostat, nggak usah gitu. Cukup dengan cara yang sederhana ini. Monggo silakan dilihat, didengar, dan dirasakan. Oke, yang pertama kita lepas dulu hose radiatornya ya, selang radiator ini sama ini, kita buang airnya. Nah, kalau ngelihat termostatnya ada atau tidak, ini ya dilepas, masukin jari. Nah, di sini kalau ada yang nahan ya, jari itu ada ketahan, berarti ada termostat. Sementara kalau tidak ada yang ketahan ya, bolong, berarti termostatnya tidak ada. Berarti tidak ada termostat. Oke, setelah tadi dirogoh tidak terlihat, tidak berasa ada yang mentok, ternyata begitu copot memang tidak ada termostat. Nah, untuk pasang termostat ini tempat sealnya ini ya harus dibersihkan dahulu ya, karena nanti kan termostat pasangnya begini. Nah, ini yang tempat sealnya ini, yang pinggir-pinggiran harus dibersihkan dahulu nih, ada kerak-kerak biar nggak ganjel. Ini setelah bagian samping seal termostat di seal ya, karena bagian sininya karetnya sealnya dikasih sealant. Nah, ini juga tutupnya kasih sealant, baru kita pasang. Oke, setelah dimasukkan kita nyalakan mesin. Nah, nanti kalau kurang tambahi ya. Kita lihat nih, suhunya sudah 79,8. Kipas belum muter. Oke, 84,6 kipas baru nyala ya. Turun.
Oke, suhunya mati lagi, jadi pasnya mati lagi.